Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh. Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak.
Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan. Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama, di bawah satu atap. Dahulu kala, pria malang Ali Baba tinggal bersama istrinya Zainab di sebuah negara jauh di timur. Dia mencari nafkah dengan kerja keras. Dia menebang kayu di hutan dan menjualnya di pasar. Suatu ketika, saat bekerja, Ali Baba memperhatikan bahwa seluruh detasemen penunggang kuda sedang berlari ke arahnya. Karena takut, dia memanjat pohon dan bersembunyi di dedaunan. Para pengendara berhenti di bawah pohon dan mengambil karung-karung penuh emas dari kuda-kuda itu. Tepatnya 40 orang, dipimpin oleh kepala suku Hasan yang bermata satu. Ali Baba langsung menebak bahwa mereka adalah perampok yang telah kembali dengan mangsanya. Sementara Ali Baba gemetar ketakutan, kepala suku mendekati batu di dekatnya dan membisikkan mantra. Tiba-tiba sebuah pintu besi yang tidak mencolok, yang ditumbuhi rumput, terbuka di atas batu. Para perampok memasuki gua, menyembunyikan semua emas yang dicuri di sana, mengambil tas kosong dan kembali ke hutan. Setelah memastikan tidak ada perampok, Ali Baba turun dari pohon. Dia pergi ke pintu rahasia dan membisikkan mantra yang dia dengar dari kepala suku. Pintu terbuka. Ali Baba melihat gua besar yang penuh dengan emas, perak, kain mahal, dan berlian. Ali Baba melihat sekeliling, dengan cepat mengambil 2 kantong emas, memasukkannya ke keledai dan bergegas pulang. Kembali ke istrinya, Ali Baba menunjukkan padanya karung emas. Gembira melihat kekayaan itu, mereka mulai menghitung koin. Tetapi pasangan itu tidak berhasil, karena terlalu banyak koin. Uang itu seharusnya diukur dengan cangkir khusus, tetapi Ali Baba yang malang tidak memilikinya. Kemudian Zainab memutuskan untuk mengambil piala dari saudara kaya Ali Baba, Kasim. Kasim sendiri terbakar rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa pengemis Ali Baba membutuhkan gelas ukur untuk emas. Oleh karena itu, dia mengolesi dasar mangkuk dengan madu untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan diukur oleh pasangan tersebut. Ketika Ali Baba mengembalikan mangkuk itu, Kasim memperhatikan bahwa koin emas telah menempel di madu di dasar. Ia menyadari bahwa Ali Baba menyembunyikan kekayaan darinya. Kemudian Kasim mendatangi saudaranya dan mengancam akan memberitahu raja tentang dia jika Ali Baba tidak mengatakan yang sebenarnya. Ali Baba yang ketakutan memberitahu Kasim tentang para perampok, gua, dan bahkan tentang mantra yang membuka pintu rahasia. Pagi harinya Kasim membawa 10 ekor keledai dan menuju ke gua. Setelah merapal mantra, dia masuk ke dalam. Kekayaan yang tak terhitung dari tembolok itu membuat Kasim pusing. Dia menari untuk waktu yang lama di antara emas dan batu mulia, mengisi tasnya dengan koin. Tiba-tiba terdengar suara kaki kuda di luar pintu. Para perampok telah kembali. Kasim mencoba bersembunyi di balik karung emas, tetapi perampok menemukan, mengikat dan menculiknya. Kepala suku bermata satu itu segera menyadari bahwa Kasim bukanlah satu-satunya yang mengetahui tentang tembolok di dalam gua. Kemudian perampok pergi ke kota dan mengetahui bahwa Ali Baba tertentu sebelumnya adalah orang miskin, dan sekarang tiba-tiba menjadi kaya. Ataman mengikuti Ali Baba pulang dan menandai pintunya dengan salib hitam untuk datang pada malam hari dan membalas dendam. Sore harinya, istri Ali Baba pergi ke taman untuk menyirami keledai. Dia melihat salib dan segera menyadari bahwa tanda ini tidak baik. Kemudian dia melukis salib yang sama di semua rumah tetangga. Pada malam hari, para perampok kembali dan melihat bahwa semua pintu telah ditandai dengan salib hitam. Mereka tidak dapat menemukan rumah Ali Baba. Rencana mereka gagal. Keesokan harinya, kepala suku menggantungkan 40 kendi besar di atas keledai, menyembunyikan para perampok di dalamnya dan berangkat ke kota. Di pasar, dia berpura-pura menjual mentega, dan dia sendiri kembali melacak Ali Baba. Saat hari gelap, kepala suku mengetuk rumah Ali Baba. Perampok itu meminta untuk bermalam, dan sebagai gantinya menawarkan untuk memberikan 40 kendi besar minyak. Dan Ali Baba setuju. Dia dengan ramah menerima kepala suku, dan bahkan diizinkan untuk membawa keledai ke halaman.
Saat menyiapkan makan malam untuk seorang tamu, istri Ali Baba memperhatikan bahwa mereka baru saja kehabisan mentega. Kemudian dia pergi ke halaman untuk mengambil minyak yang dibawa tamu mereka. Namun tiba-tiba di dalam kendi terdengar gemerisik dan bisikan perampok. Kemudian Zainab berlari ke dapur, mengambil secangkir air mendidih dan menuangkannya ke salah satu perampok. Dia ketakutan, berteriak, melompat keluar dari kendi dan berlari menuju pegunungan. Seluruh detasemen mengejarnya dengan ketakutan. Menyadari bahwa dia juga akan segera ditemukan, kepala suku lari keluar rumah dan menghilang tanpa jejak. Dan Ali Baba dan istrinya hidup bahagia selamanya. Dan perampok tidak pernah kembali.